Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Para asatizah, anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dengan semua nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita diberikan ketambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bagian dari umatnya yang setia. Saudaraku semua yang sama-sama dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Rabbaniyatud dakwah. Jadi Rabbaniyatud dakwah adalah dakwah yang merujuk kepada Rabb, kepada Allah. Ini tentunya berdasarkan dakwah yang sudah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada 3 poin besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Rabbaniyatu risalah, Rabbaniyatu rijal, dan Rabbaniyatul jamaah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita, kemudian bagaimana rijal dakwah, juru dakwah yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, dan bagaimana Rabbaniyatul jamaah, Rabbaniyatul organisasi, bagaimana organisasi dakwah ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hikmah wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun." Tidaklah wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembahku, bukan penyembah Allah." Artinya mengkultuskan pada dirinya. Akan tetapi seharusnya para pendakwah mengatakan, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rabbaniyatud dakwah, dakwah harus memenuhi syarat rabbani. Dakwah rabbani adalah dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan, aktivitas, program, manhaj mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Beberapa ciri dakwah yang rabbani adalah risalah yang disampaikan harus mengikuti ketentuan Islam. Kemudian jamaah yang mengendalikan dakwah harus juga mengikuti kaidah-kaidah Islam. Semua berfokus pada keislaman. Kemudian Rabbaniyatul risalah. Bagaimana risalah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah Rabbaniyatul mabda', Rabbaniyatul minhaj, dan Rabbaniyatul ghayah. 3 ciri ini menandakan risalah itu rabbaniyah. Yang pertama adalah Rabbaniyatul mabda', prinsip, juga merupakan Rabbaniyatul masdar, sumber. Jadi ketika berdakwah sumbernya harus jelas, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga perkataan ulama, qiyas dan lain sebagainya. Kemudian prinsip Islam dan sumber rujukan dan panduan. Jadi yang digunakan dalam dakwah adalah prinsip-prinsip keislaman. Kita bawa keislaman ini pada dunia yang kita geluti, yakni dakwah. Kemudian akidah Islamiyah adalah prinsip di dalam Islam, juga sebagai syahadah dan keimanan. Jadi fokusnya pada prinsip keislaman, syahadah dan keimanan. Prinsip ini dijadikan sumber rujukan, bertingkah laku dan bergerak. Jadi bertingkah laku sesuai dengan ketentuan Islam. Manhaj dakwah harus bersifat rabbani.
Rabbaniyatul minhaj dijadikan sebagai khutwat, sebagai jalan, sebagai rancangan, ya, sehingga dapat disebut sebagai Rabbaniyatul khutwat. Minhaj mengatur langkah dan gerak dakwah. Jadi ketika sudah diatur oleh Allah langkah kita, bagaimana cara kita berdakwah dengan sopan, lemah lembut, dan ketika kita berjadil, berdebat juga dengan cara-cara keislaman. Kemudian dengan ghayah rabbani, dengan tujuan yang rabbani, maka dapat dijadikan sebagai rabbaniyatut thariqah. Bagaimana, ya, ghayah rabbani ini adalah Allah, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua tujuannya untuk Allah, mencari ridha Allah, dan kemudian menegakkan syariat li'ila'i kalimatillah. Ghayah kepada hawa nafsu adalah kejahilian yang sesat. Jadi tujuan kita adalah membentuk organisasi, membentuk dakwah, bukan tujuan ke nafsu atau tujuan keduniawian, melainkan karena tujuan karena mengharap ridha Allah dan menegakkan kalimat Allah di bumi ini. Ini adalah tujuan dakwah yang hakiki. Risalah Rabbani ini bertujuan meninggikan kalimat Allah, menyeru dan menjelaskan risalah yang Allah miliki kepada manusia seluruhnya. Jadi ketika manusia sudah, ya, diseru dengan kalimat untuk menegakkan kalimat Allah, insya Allah ini akan lebih mudah. Kemudian yang berikutnya adalah Rabbaniyatul rijal. Beberapa ciri Rabbaniyatul rijal. Yang pertama, mengajarkan dan mempelajari Alkitab. Jadi ketika kita melihat bagaimana dakwah itu ada pada pendakwah, maka yang kita lihat adalah bagaimana dia mengajarkan dan mempelajari Alkitab. Maka di halakoh-halakoh kita, di pertemuan-pertemuan kita, hendaklah kita membaca Al-Quran. Karena syaratnya Rabbaniyatul rijal adalah di sana terdapat mengajarkan dan mempelajari Alkitab, mempelajari Al-Quran. Tidak merasa lemah semangat, ya, seorang pendakwah dia tidak akan lemah atau lemah tenaganya atau mudah menyerah. Maka seorang dai yang sudah dibebankan pada diri kita, hendaknya kita tidak bersikap lemah atau mudah menyerah. Pelaku dakwah yang tidak mempelajari dan mengajarkan kitab Al-Quran tidak dapat dijadikan uswah dan juga tidak mungkin dapat mengembangkan dakwah. Jadi orang-orang yang berdakwah dengan tujuan hawa nafsunya, maka dakwahnya akan berhenti ketika tujuannya sudah selesai. Maka dari itu Allah mengingatkan kita agar dakwah ini tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Kalam yang terpesan tentunya keluar dari rijal. Jadi apa yang kita sampaikan tentunya keluar dari bibir mulut kita sebagai seorang pendakwah yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mendalaminya. Maka dari itu anak-anak semua harus belajar juga mendalami Al-Quran. Saudaraku semua yang sama-sama dirahmati Allah, pelaku dakwah tidak harus lemah semangat, tidak lemah tenaganya, dan tidak mudah menyerah. Ini syarat, karena tantangan seorang pendakwah akan lebih besar dari orang biasa. Maka dari itu, ya, keluarkanlah semua tenagamu, sekuat tenaga untuk menegakkan kalimat Allah. Karena ini adalah misi yang besar yang tidak dibebankan kepada orang lain kecuali kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanpa ketabahan dan kesabaran sulit untuk menjalankan dakwah. Dakwah ini penuh cobaan. Tentunya dakwah yang kita lakukan ini pasti ada cobaannya. Maka dari itu antum semua harus bersabar. Mungkin di medan pertempuran atau di medan dakwah nanti tidak sama seperti yang kita bayangkan di sekolah kita, mungkin akan berbeda. Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin.
dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Maka ketika Anda mendapat ujian dakwah, bersabarlah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar bagi para pendakwah yang serius untuk berdakwah. Yang kemudian yang ketiga adalah Rabbaniyatul Jamaah. Bagaimana komponen Rabbaniyatul Jamaah atau organisasi yang tujuannya untuk Allah, yang semua rujukannya untuk Allah. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah Rabbaniyatul Qiyadah. Bagaimana seorang pemimpin ini menjadi contoh panutan, sikapnya jujur, ya, terpercaya, dipercaya oleh para jamaahnya. Yang kedua, Rabbaniyatul Jundiyah. Bagaimana seorang jundi mempunyai sifat taat pada gurunya, taat pada pemimpinnya, dan selalu menasihati ketika pemimpinnya ada masalah atau ada salah. Kemudian yang terakhir ada ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, kunci terbentuknya jamaah atau organisasi yang baik. Maka dari itu kita tingkatkan ukhuwah kita sesama kita. Tidak mudah untuk meningkatkan ukhuwah antara seorang qiyadah, pemimpin, dan jundi, seorang prajurit, ya, seorang bawahan. Maka dengan ukhuwah Islamiyah, Islam mengikat ini semua. Jamaah yang rabbani harus memiliki qiyadah yang muslihah atau ikhlas, jundi yang muti'ah, ya, yang taat dan diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Rabbaniyatul qiyadah bermaksud qiyadah yang mempunyai ciri-ciri Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki amanah, ya, jujur, ya, sidik, tabligh, dan tidak lemah semangat, tidak lupa lemah fisik, dan tidak bersedih dan tidak penakut. Ini adalah ciri dari qiyadah yang baik. Antum semua adalah qiyadah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Rabbaniyatul Jundi. Jundi yang taat adalah menerima arahan dan memiliki akhlak Islami dan berkepribadian menarik, ya. Pengikut setia merupakan aset utama dakwah ini. Dan dalam menegakkan dakwah Islam ini sangat diperlukan jundi-jundi yang baik. Saudaraku semua yang sama-sama dirahmati Allah, hubungan dalam jamaah adalah hubungan dengan suasana ukhuwah Islamiyah. Jadi jamaah ini organisasi dibentuk dengan, ya, suasana ukhuwah Islamiyah. Jadi harus saling menyayangi. Paling tidak ada 3, kemarin sudah kita bahas mungkin di materi-materi sebelumnya, ya. Ta'aruf, tafahum, ya. Kemudian ta'awun, takamul, macam-macam itu nanti sudah kemarin kita bahas. Itu harus menjadi prinsip di dalam berorganisasi atau di dalam berjamaah. Rabbaniyatul ukhuwah berarti ukhuwah yang berorientasi kepada keislaman. Ukhuwah Islamiyah membantu segala macam permasalahan dan mempercepat proses dakwah. Jamaah atau muti'ah, ya, matinah, jamaah yang berhasil terwujud apabila jamaah mempunyai semua komponen. Ini Rabbaniyatul Qiyadah, Rabbaniyatul Jundiyah, dan Rabbaniyatul Ukhuwah Islamiyah. Jika satu komponen tersebut hilang, maka jamaah atau organisasi ini akan lemah dan tidak mempunyai kekuatan sehingga mudah dikalahkan oleh musuh. Syaitan mudah masuk. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita akan menghadapi berbagai macam cobaan. Tentunya kita akan menghadapi organisasi juga banyak. Maka dari itu sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul musta'an billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.